Jangan lakukan ini, Non. Ini tidak seharusnya. Aku tidak peduli siapa kamu dan siapa aku. Aku hanya wanita yang haus kasih sayang, wanita yang mengagumimu, wanita yang mencintaimu. Seorang wanita kaya jatuh cinta pada pria yang setiap hari bekerja di rumahnya. Cinta yang tumbuh tanpa izin. Lebih menyakitkan, cinta yang seharusnya tidak pernah ada. Namun, justru pria yang dicintainya itu selalu menahan perasaannya, selalu menjaga jarak. Tapi, satu malam mengubah segalanya. Di bawah hujan dan gelapnya rumah, perasaan yang lama terkunci akhirnya meledak dengan kehangatan yang tak dapat dielakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rona Kehidupan. Selamat datang di Rona Kehidupan, channel tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pelajaran berharga dari setiap roda kehidupan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kiranya untuk membantu subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dan inspirasi terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah rumah megah dengan taman luas yang selalu tampak sempurna. Rumah itu milik seorang pria setengah baya berpengaruh, seorang pengusaha besar, dihormati, ditakuti, yang terbiasa menilai segala sesuatu dari hasil, bukan proses. Istrinya sudah lama tiada. Ia tinggal dengan putri satu-satunya, Lena. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi kebanggaannya, taman di rumahnya. Baginya, taman bukan sekedar hiasan. Itu adalah simbol tentang kesempurnaan, tentang ketertiban, tentang kendali. Dan karena itu, ia selalu memilih orang terbaik untuk merawat tamannya. Namun beberapa bulan terakhir, taman itu mulai berubah. Bunga-bunga tidak lagi seindah dulu. Daun-daun terlihat layu. Ada ketidakseimbangan yang hanya bisa disadari oleh seseorang yang terbiasa mengontrol segalanya. Suatu pagi, dengan ekspresi tidak puas, ia memutuskan keluar rumah. Mobil mewahnya melaju, meninggalkan kawasan elit menuju pinggiran kota. Tujuannya sederhana, mencari seseorang yang benar-benar mengerti tanaman. Namun yang ia temukan jauh dari yang ia bayangkan. Di sebuah taman kota sederhana yang jauh dari kata mewah, ia melihat seorang pemuda berpakaian biasa, sedikit lusuh, tangannya kotor oleh tanah. Namun caranya bekerja berbeda. Pemuda itu tidak sekedar menyiram tanaman. Ia menyentuh daun dengan hati-hati, memangkas ranting dengan penuh perhatian. Bahkan, sesekali berbicara pelan pada tanaman yang ia rawat. Seolah-olah ia tidak sedang bekerja, tapi menjaga sesuatu yang hidup. Ayah Lena terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat status. Yang ia lihat adalah ketelatenan. Ia berdiri cukup lama, memperhatikan pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Sampai akhirnya, "Maaf anak muda, saya mengganggu sebentar." Ucap ayah Lena sopan. Nada suaranya rendah, tenang. "Apakah kamu yang merawat semua taman ini? Iya, Tuan. Kamu melakukannya sendiri? Atau..." Iya, Tuan. Saya sendiri. "Saya lihat kamu melakukannya dengan sangat telaten. Kenapa? Apa emang harus begitu?" Rano terlihat berpikir sejenak, lalu menjawab pelan. Karena tanaman tidak bisa bicara, Tuan. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikannya, kita tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan. Jawaban itu sederhana, namun bagi seseorang seperti ayah Lena yang terbiasa dengan jawaban cepat dan instan, itu terasa berbeda, lebih dalam dari yang ia duga. Ia melangkah mendekat, melihat lebih jelas hasil kerja Rano. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang jarang ia temukan. Kerapian tanpa dibuat-buat, keindahan tanpa dipaksa.
Siapa namamu? Nama saya Rano. Kalau kamu disuruh merawat taman yang jauh lebih besar, apa kamu sanggup? Rano menatapnya sebentar, lalu menunduk hormat. Saya akan berusaha, Tuan. Bukan jawaban percaya diri, bukan juga ragu, tapi jujur. Dan justru itu yang membuat ayah Lena tersenyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan. Kalau begitu, mulai besok kamu kerja di rumah saya. Ucapnya sambil menyerahkan kartu nama. Rano terkejut. Tapi Tuan, saya... Namun ayah Lena sudah berbalik. Seolah keputusan itu tidak perlu dipertanyakan. Saya tidak suka mengulang tawaran. Datanglah jam 6 pagi ke alamat itu. Mobilnya pergi begitu saja, meninggalkan Rano yang masih berdiri di tempatnya dengan perasaan campur aduk, antara bingung, tidak percaya, dan sedikit takut. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil hari itu akan membawanya masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang berisi seorang wanita bernama Lena, wanita yang tanpa ia sadari akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, rumah besar itu terasa lebih hidup dari biasanya. Langit masih sedikit kelabu, sisa embun menempel di daun-daun taman. Dan untuk pertama kalinya, Rano berdiri di sana, di halaman rumah yang terlalu besar untuknya. Matanya menyapu sekeliling. Pilar-pilar tinggi, kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya pagi, dan taman luas yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menarik nafas dalam, bukan karena lelah, tapi karena sadar ia telah masuk ke dunia yang bukan miliknya. Namun, sebelum ia sempat mulai bekerja, Hei, jangan injak bagian itu. Suara itu dingin, tegas, dan tiba-tiba Rano langsung berhenti. Ia menoleh, dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Lena berdiri di tangga depan, dengan gaun rumah sederhana, tapi tetap terlihat mahal. Rambutnya tergerai rapi, tatapannya tajam, menilai tanpa bicara banyak. Bagian itu baru ditanam ulang. Gak semua orang tahu cara jaga taman di rumah ini. Setiap langkahnya terdengar seperti tekanan. Rano langsung menunduk sedikit. Maaf Nona, saya akan lebih hati-hati. Lena berhenti tepat beberapa langkah darinya, mengamati dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian sederhana, sepatu yang sudah sedikit usang, tangan yang penuh bekas kerja. Jadi kamu orang yang dipilih ayah. Rano tidak langsung menjawab. Siapa namamu? Nama saya Rano. Biasanya ayah gak asal pilih orang. Jadi aku harap kamu bukan sekadar kebetulan atas keberuntunganmu. Kalimat itu bukan sekedar peringatan. Itu ujian. Rano mengangkat sedikit kepalanya, namun tetap tidak menatap langsung. Saya akan bekerja sebaik mungkin, Non. Jawaban itu sederhana, tidak membela diri, tidak mencoba meyakinkan. Dan justru itu membuat Lena sedikit terdiam. Ia terbiasa dengan orang-orang yang akan langsung menjelaskan, membanggakan diri, atau bahkan menjilat. Tapi pria ini tidak berusaha terlihat hebat, tidak berusaha menarik perhatian. Seolah-olah apa yang ia lakukan nanti akan menjawab semuanya. Dan entah kenapa, itu membuat Lena sedikit terganggu. Ia berbalik, seolah kehilangan minat. Namun sebelum pergi, ia berhenti sejenak. Kalau taman ini rusak, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan. Kamu juga akan tanggung akibatnya. Iya, saya mengerti, Non. Kalimat itu menggantung. Ancaman halus. Lena berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya tenang, anggun, seolah pertemuan itu tidak berarti apa-apa. Namun begitu pintu tertutup, ia berhenti. Sesaat, tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu yang mengganjal, bukan karena apa yang Rano katakan, tapi justru karena apa yang tidak ia lakukan. Ia tidak gugup, tidak mencoba menyenangkan, tidak juga menatapnya seperti pria-pria lain. Dan Lena menganggapnya itu aneh. Sementara di luar, Rano kembali berdiri sendiri di taman itu.
Namun kali ini, dadanya terasa lebih berat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tatapan tadi. Tatapan seorang wanita yang seolah berada di dunia yang tak mungkin ia sentuh. Ia menunduk, lalu mulai bekerja. Namun tanpa ia sadari, dari balik jendela lantai 2, sepasang mata masih memperhatikannya, diam-diam. Dan sejak detik itu, tanpa mereka sadari, sesuatu telah dimulai. Bukan dari kata-kata, bukan dari sentuhan, tapi dari dua hati yang sama-sama menahan diri. Hari demi hari berlalu, namun sesuatu mulai berubah tanpa disadari. Awalnya Lena hanya melihat. Dari balik jendela besar kamarnya, ia memperhatikan sosok Rano yang selalu ada di taman sejak pagi. Menyapu daun, memangkas ranting, menyiram bunga dengan sabar. Seolah setiap tanaman adalah sesuatu yang berharga. Tak pernah terburu-buru, tak pernah mengeluh. Dan anehnya, justru kesederhanaan itu yang membuat Lena tidak bisa berhenti melihat. Suatu pagi, Lena sengaja turun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan pelan ke taman, berpura-pura hanya ingin menghirup udara segar. Dan ketika ia melihat Rano di ujung taman, dadanya berdegup lebih cepat. Perasaan yang tak ia kenali mulai muncul. Tanaman ini kenapa daunnya menguning? Itu alasan pertama. Rano menoleh, sedikit terkejut, lalu menunduk cepat. Itu akibat kurang sinar matahari, Non. Jawabannya singkat, tidak berusaha mengesankan, tidak berusaha memperpanjang. Lena mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang terasa ganjil. Kenapa pria ini berbeda? Hari berikutnya, Lena kembali dengan alasan yang berbeda. Kalau terlalu sering disiram, bisa mati juga ya? Bisa, Non. Kebanyakan air juga bisa mati. Loh, kenapa? Bukannya air bagus untuk tanaman? Rano terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Karena sesuatu yang berlebihan itu bisa merusak. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa Lena terdiam lebih lama dari seharusnya. Seolah kalimat itu bukan hanya tentang tanaman. Sejak saat itu, Lena mulai mencari alasan setiap hari. Kadang tentang bunga, kadang tentang tanah, kadang hanya berdiri di dekatnya tanpa bicara. Dan setiap kali Rano menjawab, Lena tidak benar-benar mendengar kata-katanya. Ia lebih sibuk memperhatikan caranya bicara, nada suaranya yang rendah. Cara ia selalu menjaga jarak, cara ia tidak pernah menatap terlalu lama. Seolah Lena adalah sesuatu yang tidak boleh ia sentuh. Dan justru itu yang membuat hati Lena perlahan tertarik. Bukan karena Rano mencoba mendekat, tapi karena ia tidak pernah melakukannya. Suatu sore, matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, menciptakan suasana yang tenang, hampir sendu. Lena berdiri di dekat Rano lebih lama dari biasanya. Kamu tidak pernah capek atau merasa lelah? Saya perhatikan kamu kayak nggak pernah istirahat. Rano tetap fokus pada pekerjaannya. Saya sudah biasa, Non. Barangkali punya impian yang lain? Yang lebih dari ini misalnya? Rano terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Impian sih ada, cuma setiap orang punya tempatnya masing-masing kan? Jawaban itu kali ini benar-benar terasa seperti jarak yang sengaja dibuat. Dan untuk pertama kalinya, Lena merasa tidak suka. Ada sesuatu di dadanya yang terasa seperti ditolak. Padahal tidak ada yang benar-benar terjadi. Sejak saat itu, rasa Lena berubah. Bukan lagi sekedar penasaran, tapi mulai menjadi kebutuhan. Ia ingin Rano berbicara lebih lama. Ia ingin Rano menatapnya sedikit lebih lama. Ia ingin diakui. Dan tanpa ia sadari, hatinya sudah berjalan terlalu jauh. Perubahan Lena tidak bisa disembunyikan lagi. Ia mulai sering melamun, sering tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba menjadi diam. Malam hari, ia terbangun tanpa alasan. Dan yang pertama kali muncul di pikirannya, selalu Rano. Sementara itu, Rano merasakan hal yang sama.
Setiap langkah Lena di taman, selalu ia sadari. Setiap suara Lena memanggil, selalu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi, ia memilih diam. Memilih menahan, karena ia tahu, sekali ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Suatu hari, Lena sengaja datang saat hujan rintik mulai turun. Taman menjadi sepi, hanya ada mereka berdua. Rano sedang menutup tanaman dengan plastik pelindung ketika ia menyadari Lena berdiri tidak jauh darinya. Non, sebaiknya masuk. Hujannya mulai deras. Namun Lena tidak bergerak. Ia justru melangkah mendekat, perlahan. Aku mau di sini. Aku mau tanya sesuatu. Kamu harus jawab jujur. Rano diam. Kenapa kamu selalu menghindar dariku? Hening. Hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Apa aku seburuk itu untuk kamu lihat? Apa aku kurang menarik? Kalimat itu membuat Rano langsung mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia melihat Lena lebih lama. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Bukan kesombongan, bukan keangkuhan, tapi luka. Saya bukan menghindar, Non. Saya hanya menjaga. Menjaga apa? Tanya Lena cepat. Rano menarik napas dalam. Saya hanya menjaga agar saya tidak lupa siapa diri saya, Non. Jawaban itu seperti menampar Lena. Dadanya terasa sesak. Lantas, aku ini? Apakah aku hanya sesuatu yang harus kamu jauhi? Suara Lena melemah. Rano tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjelaskan. Dan justru itu yang membuat Lena semakin hancur. Ia melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Semua orang selalu berusaha mendekat. Tapi kamu bahkan tidak pernah mau melihat, apalagi menatapku. Saya takut, Non. Karena kalau saya melihat Nona terlalu lama, saya takut tidak akan bisa berhenti menatap. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Dan seketika, dunia terasa berhenti. Lena membeku. Lalu kenapa kamu berhenti menatap? Rano menutup matanya sejenak. Saya tidak berani, Non. Karena saya tidak punya hak untuk melakukannya. Saya ini hanya pekerja. Air mata Lena jatuh, tanpa suara. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia justru melangkah lebih dekat lagi. Kalau aku yang memberimu hak itu, bagaimana? Hening. Pertanyaan itu menggantung di udara. Lebih berat dari apapun. Rano membuka matanya perlahan. Dan di detik itu, semua batas yang ia bangun mulai retak. Namun ia masih bertahan. Masih mencoba menjauh, satu langkah mundur. Tapi Lena langsung maju. Seolah tidak ingin kehilangan lagi. Dan disitulah, tarik ulur itu menjadi semakin menyakitkan. Semakin dekat, semakin mereka sadar bahwa mereka tidak seharusnya. Namun semakin menjauh, semakin terasa mereka tidak bisa. Dua hati yang saling menarik dan saling menahan di saat yang sama. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang tidak lagi memberi mereka pilihan untuk menahan. Malam itu, langit seperti runtuh. Hujan turun tanpa ampun. Angin berteriak di antara pepohonan. Petir sesekali menyambar, menerangi dunia dalam kilatan singkat. Dan di dalam rumah besar itu, listrik padam, gelap, sepi, dingin. Lena berdiri sendiri di kamarnya. Kemewahan yang selama ini ia miliki terasa kosong. Tak ada suara, tak ada kehangatan. Hanya dirinya dan perasaan yang selama ini ia tekan. Perasaan terhadap seseorang yang seharusnya tak boleh ia cintai. Dengan langkah pelan, Lena membuka pintu kamar. Kakinya menyusuri lorong panjang yang sunyi. Hanya cahaya petir yang sesekali memandu jalannya. Hingga akhirnya, ia tiba di halaman belakang. Dan di sanalah, ia melihatnya. Rano, di tengah hujan deras, ia masih bekerja. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel di tubuhnya. Tangannya tetap bergerak,
menutup tanaman satu persatu. Seolah-olah ia lebih peduli pada tanaman itu daripada dirinya sendiri. Lena terdiam. Dadanya terasa sesak. Rano, kamu masih di sini? Suara Lena hampir tenggelam oleh suara hujan. Rano menoleh. Petir menyambar, menerangi wajah mereka. Tatapan itu lebih lama dari biasanya. Lebih dalam, lebih jujur. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nona. Jawaban itu, entah kenapa, membuat hati Lena semakin sakit. Ia melangkah turun ke tengah hujan. 1 langkah, 2 langkah. Air hujan membasahi rambut dan wajahnya. Gaun tipis yang ia kenakan mulai melekat di tubuhnya. Namun, ia tak peduli. Yang ia pedulikan hanya pria di hadapannya. Tapi kamu bisa sakit nanti. Ucap Lena, kini lebih dekat. Rano menunduk, berusaha tidak menatap terlalu lama. Non, tolong kamu kembali ke dalam. Ini hujan. Tapi Lena tidak bergerak. Justru semakin mendekat. Kenapa kamu selalu seperti ini? Selalu menjauh, selalu dingin, seolah aku bukan siapa-siapa. Suara Lena bergetar. Rano terdiam, hening. Hanya suara hujan yang semakin deras. Rano mengepalkan tangannya pelan. Karena saya harus seperti itu, Non. Kenapa? Tanya Lena, hampir memaksa. Rano akhirnya menatapnya. Dalam, penuh tekanan. Saya tidak berani. Karena kalau saya tidak menjauh, saya akan melupakan siapa saya sebenarnya. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Lena benar-benar merasakan betapa berat yang selama ini Rano tahan. Namun, bukannya mundur, ia justru melangkah lebih dekat lagi. Jarak mereka kini hanya beberapa inci. Nafas mereka hampir bertemu. Aku tidak peduli. Bisik Lena. Rano terdiam. Aku tidak peduli siapa kamu dan siapa aku. Tangannya perlahan terangkat, lalu menggenggam tangan Rano. Hangat, meski di tengah hujan dingin. Sentuhan itu membuat tubuh Rano menegang, seolah aliran listrik mengalir di antara mereka. Aku lelah. Suara Lena mulai pecah. Semua orang datang hanya karena apa yang aku punya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kamu satu-satunya yang tidak pernah mencoba mendekat. Rano mencoba menarik tangannya, tapi Lena menahannya lebih erat. Dan itu yang membuat aku jatuh. Sunyi. Dunia seakan berhenti. Hanya mereka berdua di tengah hujan yang tak peduli apapun. Aku bukan cuma majikanmu. Suara Lena hampir berbisik di antara derasnya hujan. Aku wanita yang mengagumimu. Aku wanita yang mencintaimu. Kalimat itu menghancurkan semua batas yang selama ini Rano bangun. Dadanya naik turun. Matanya menatap Lena dengan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Dan akhirnya, ia menyerah. Perlahan, tangannya membalas genggaman Lena. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah takut kehilangan. Lena terkejut sesaat. Namun kemudian tersenyum kecil di antara air hujan dan air mata. Jarak mereka semakin dekat. Tatapan mereka saling mengunci. Tak ada lagi kata-kata. Hanya perasaan yang berbicara tanpa suara. Dan malam itu, di bawah hujan, di tengah gelap, dua hati yang lama saling menahan, akhirnya berhenti bersembunyi. Bukan lagi majikan, bukan lagi tukang kebun. Hanya Lena dan Rano yang untuk pertama kalinya mengizinkan diri mereka merasakan. Keesokan harinya, rumah itu kembali terang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Lena, semuanya sudah berubah. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Pikirannya dipenuhi oleh satu orang, Rano. Siang itu, Lena melihat Rano sedang bekerja seperti biasa di taman. Tenang, seolah malam itu tidak pernah ada. Dan itu membuat Lena tersenyum tipis, namun juga
sedikit kesal. Tanpa ragu, ia berjalan keluar. Rano, Rano menoleh. Seperti biasa, ia langsung menunduk. Iya, Non. Namun kali ini, Lena tidak ingin mendengar jarak itu lagi. Ia mendekat, lalu tiba-tiba menggenggam tangan Rano. Rano terkejut. Nona, kenapa? Ada apa? tolong ikut aku. Tanpa memberi kesempatan menolak, Lena menariknya masuk ke dalam rumah. Langkah mereka cepat, menaiki tangga, menyusuri lorong, hingga akhirnya mereka sampai di depan kamar Lena. Rano mulai ragu. Nona, tidak Non, ini tidak seharusnya. Namun Lena membuka pintu kamarnya, lalu menariknya masuk. Pintu kamar tertutup, sunyi. Ruangan itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih dekat, lebih pribadi. Rano berdiri kaku. Ia belum pernah berada di dunia Lena sedekat ini. Sementara Lena berbalik menatapnya. Tatapan yang sama seperti semalam, tapi kali ini tanpa hujan, tanpa gangguan. Hanya mereka berdua. Kenapa sih kamu selalu berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa? Apa kamu melupakan sesuatu yang indah kemarin? Tanya Lena pelan. Rano menunduk. Karena itu memang tidak seharusnya terjadi, Non. Itu kurang pantas, Non. Jawaban itu membuat Lena berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat jantung Rano semakin tidak tenang. Tapi aku masih merasakannya hingga saat ini. Kini mereka berdiri sangat dekat. Lena mengangkat wajah Rano pelan, memaksanya untuk menatap. Kalau begitu, lihatlah aku dan tatap mataku. Rano tak bisa lagi menghindar. Tatapan mereka bertemu, lebih dalam dari sebelumnya, lebih jujur, lebih berbahaya. Aku nggak mau kamu menjauh lagi. Suara Lena melemah, tapi tegas. Tangannya kembali menggenggam tangan Rano. Kali ini lebih pelan, lebih lembut, namun justru terasa lebih kuat. Rano terdiam. Perasaan itu kembali datang, lebih besar, lebih sulit ditahan. Dan akhirnya, ia tidak lagi melawan. Tangannya membalas genggaman Lena. Pelan, tapi pasti. Jarak di antara mereka menghilang sekali lagi. Pelukan itu terjadi. Sentuhan bibir itu tak bisa dielakkan. Dan di dalam kamar itu, tanpa hujan, tanpa dunia luar, mereka kembali tenggelam dalam kehangatan, dalam perasaan yang tak bisa lagi disangkal. Hari itu, langit cerah, tapi tidak dengan nasib mereka. Di dalam kamar Lena, waktu seakan berhenti. Tatapan mereka masih saling mengunci. Perasaan masih menggantung di udara. Namun tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras. Lena dan Rano langsung terkejut. Di depan pintu, berdiri ayah Lena. Wajahnya merah padam. Matanya penuh amarah dan kekecewaan. Di belakangnya, beberapa anggota keluarga dan asisten rumah tangga ikut menyaksikan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang kalian lakukan? Lena menelan nafas. Namun sebelum ia sempat bicara, Kurang ajar, bajingan! suara bentakan itu menggema. Ayah Lena melangkah masuk dengan cepat, menatap Rano dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan merendahkan, tatapan menghancurkan. Kamu, Jari telunjuknya menunjuk tepat ke arah Rano. kamu, berani-beraninya kamu menyentuh anak saya! Rano terdiam, tangannya perlahan menggenggam. Namun ia tidak membalas, tidak melawan. Ia hanya berdiri, menanggung semua itu. Lena langsung maju ke depan. Ayah, cukup. Ini bukan seperti yang ayah pikir. Diam! Bentak ayahnya. Suara itu membuat Lena terdiam seketika. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya semarah itu. Kamu, Suara ayahnya kini bergetar. kamu, seorang Lena, anak pewaris keluarga ini, turun derajat sampai ke titik ini. Memalukan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Lena menahan air mata.
Ini bukan soal derajat, ini soal perasaan. Semua orang terdiam. Perasaan. Perasaan dengan tukang kebun. Ia menoleh ke arah Rano lagi. Kamu pikir kamu siapa? Langkahnya semakin dekat ke Rano, mengintimidasi. Kamu itu datang ke rumah ini, dibayar, diberi makan. Dan ini balasanmu, kamu menggoda dan menyentuh anak saya. Rano akhirnya angkat bicara. Saya tidak pernah berniat seperti itu, Tuhan. Ini salah paham. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Namun itu justru membuat suasana semakin panas. Diam kamu. Orang seperti kamu tidak punya hak bicara di sini. Lena langsung berdiri di depan Rano. Kalau ayah mau marah-marah saja sama aku yang mendekat duluan, aku yang menyebabkan semua ini. Rano tidak bersalah. Semua orang terkejut. Rano pun menatap Lena, tak menyangka. Namun pengakuan itu justru membuat keadaan semakin buruk. Ayah Lena menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Marah, kecewa, terluka. Oh, kamu membela dia. Suaranya pelan, tapi lebih menyakitkan dari teriakan. Air mata Lena akhirnya jatuh. Iya, aku membelanya karena aku mencintainya. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Sunyi. Beberapa detik, tak ada yang berani bicara. Lalu, Keluar! satu kata, dingin, tegas. Ayah Lena menatap Rano tanpa ekspresi. Keluar! Saya bilang, keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Keluar! Lena langsung menggenggam tangan Rano. Rano, hentikan. Kumohon, jangan pergi. Namun Rano tidak bergerak. Ia menatap Lena. Dalam, ada rasa sakit di matanya. Ada cinta yang justru membuatnya harus pergi. Maafkan saya, Non. Bisiknya pelan. Lena menggeleng panik. Kumohon, jangan Rano, jangan tinggalin aku. Namun, Rano perlahan melepaskan genggaman itu. Satu persatu jari mereka terpisah. Dan di detik itu, Lena merasa seolah hatinya ikut terlepas. Rano menunduk, lalu melangkah pergi. Tanpa melawan, tanpa membalas. Hanya membawa luka yang tak terlihat. Saya sudah muak sama kamu. Keluar dari pintu itu. Jangan pernah kembali. Bajingan! Suara ayah Lena terdengar lagi. Rano berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh. Dan akhirnya, ia tetap berjalan. Pintu itu tertutup. Suara yang terdengar sederhana, tapi bagi Lena, itu seperti akhir dari segalanya. Lena jatuh berlutut. Air matanya tak bisa lagi ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan sesuatu yang benar-benar ia cintai. Bukan karena takdir, tapi karena dunia tidak mengizinkan mereka bersama. Hari-hari Lena berubah menjadi sunyi. Rumah besar itu masih sama megahnya. Lampu-lampu kristal masih menyala terang. Pelayan masih hilir mudik seperti biasa. Namun bagi Lena, semuanya terasa kosong. Taman yang dulu indah, kini seperti kehilangan nyawa. Bunga-bunga tetap mekar, tapi tidak lagi berarti. Tak ada lagi suara langkah Rano. Tak ada lagi kehadiran sederhana yang diam-diam menghangatkan hatinya. Dan setiap sudut taman hanya menyisakan kenangan. Namun yang lebih menyakitkan adalah keberadaan seseorang di dalam rumah itu. Ayahnya. Sejak kejadian malam itu, ayah Lena berubah menjadi jauh lebih dingin. Ia bukan hanya marah, tapi merasa dikhianati. Suatu malam, Lena dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Ruangan besar dengan dinding mewah itu terasa mencekam. Ayahnya berdiri membelakangi jendela, tanpa senyum, tanpa kehangatan. Apa kamu masih memikirkan laki-laki itu? Suaranya berat dan tajam. Lena terdiam, namun matanya sudah menjawab segalanya. Ayahnya menghela napas panjang. Kamu tahu siapa kamu, Lena?
Kamu itu bukan wanita biasa. Kamu anak ayah satu-satunya. Kamu pewaris di keluarga ini. Nama kita, harga diri kita, itu lebih penting dari perasaanmu yang sesaat. Tapi aku mencintainya. Apa itu cinta? Itu bukan cinta, itu kelemahan. Kalimat itu menghantam hati Lena. Ia mencoba menahan air mata, namun gagal. Ayah tidak pernah mengerti. Ayah punya segalanya, tapi tidak pernah tahu rasanya dicintai dengan tulus. Suasana langsung membeku. Untuk pertama kalinya, Lena melawan. Dan untuk pertama kalinya, ayahnya terdiam, namun hanya sesaat. Cukup, Lena. Mulai besok, kamu tidak perlu keluar rumah. Ayah sudah atur semuanya. Kamu akan dijodohkan dengan anak Pak Surya, atasan ayah. Tidak, aku tidak mau. Dunia Lena seakan runtuh saat itu juga. Hari-hari berikutnya, Lena seperti hidup dalam sangkar emas. Ia tidak diizinkan keluar sendirian. Semua aksesnya dibatasi. Ayahnya benar-benar memastikan Rano menghilang dari hidupnya. Namun, yang tidak ayahnya sadari adalah semakin ia menekan Lena, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Setiap malam, Lena menangis sendirian di kamarnya. Mengingat malam hujan itu, mengingat genggaman tangan Rano, mengingat tatapan jujur yang tidak pernah ia temukan pada siapapun. Dan perlahan, sesuatu dalam dirinya berubah. Dari kesedihan, menjadi tekad. Suatu malam, Lena berdiri di depan cermin. Matanya sembab. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Ia menghapus air matanya, lalu berbisik pelan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus mencari Rano dan menemukannya. Dan malam itu, Lena memilih melawan semuanya. Bukan demi harta, bukan demi nama keluarga, tapi demi cinta yang akhirnya ia yakini sebagai anugerah satu-satunya yang nyata. Beberapa bulan berlalu, rumah besar itu masih berdiri megah. Namun kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ayah Lena sering duduk sendirian di ruang kerjanya. Di balik meja besar itu, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Perubahan Lena, anaknya. Lena bukan lagi anak yang dingin, manja, dan patuh. Kini, Lena menjadi sering diam, kosong, seperti kehilangan arah hidup. Ia tidak lagi tertarik pada kemewahan, tidak ceria, tidak lagi peduli pada acara keluarga, tidak lagi tersenyum seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, ayahnya merasa kalah. Suatu malam, tanpa sengaja ayahnya melihat Lena tertidur di sofa ruang tengah. Di tangannya tergenggam erat sebuah benda kecil. Ayahnya mendekat perlahan. Itu adalah sepotong handuk kecil lusuh milik Rano yang diam-diam Lena simpan. Ayahnya terdiam lama. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan sebagai seorang ayah yang berkuasa, tapi sebagai seorang ayah yang mungkin telah menghancurkan kebahagiaan anaknya sendiri. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, ayah Lena keluar rumah. Mobilnya melaju menuju sebuah tempat sederhana di pinggir kota, tempat yang beberapa minggu lalu ia bahkan tidak mau lihat, sebuah taman kota. Di sana, ia melihat seorang pria yang sedang merapikan tanaman dengan telaten. Sederhana, tenang, dan tetap bekerja keras. Dialah Rano. Ayah Lena berdiri beberapa meter darinya, mengamati dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa pria itu sebenarnya, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang punya harga diri, yang memilih pergi bukan karena kalah, tapi karena tidak ingin menghancurkan Lena. Rano? Suara itu membuat Rano menoleh. Ia kaget, tubuhnya langsung tegang. Tuan. Hening sejenak, udara terasa berat. Namun kali ini, tidak ada amarah, tidak ada hinaan. Ayah Lena menatapnya dalam. Rano, kenapa kamu pergi waktu itu?
Karena saya tahu, saya tidak pantas untuknya. Selama ini, saya tidak pernah pergi, Tuan. Saya hanya... Jawaban itu menusuk lebih dalam dari apapun. Ayah Lena menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan egonya. Kalau kamu diberi kesempatan, apa kamu akan kembali ke rumah saya? Untuk apa saya kembali ke sana, Tuan? Beberapa menit kemudian, Lena berjalan tanpa tujuan, hingga langkahnya terhenti di taman kota. Taman itu terasa familiar, indah, tenang, dan di sana ia melihat seseorang, Rano. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri ayah Lena. Lena membeku, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu harus takut atau berharap. Ayahnya menatapnya. Tatapannya tidak lagi dingin. Ada sesuatu yang berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Lena, kemarilah nak. Panggil ayahnya pelan. Kalau ini yang membuatmu bahagia, kalau ini yang bisa membuatmu hidup, maka ayah tidak akan menghalangimu lagi. Air mata Lena langsung jatuh. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ayah, ini ayah serius. Iya nak, ayah serius. Ayah pikir ayah bisa mengatur segalanya. Tapi ternyata, ayah tidak mau melihat anak ayah sedih hanya karena ayah egois. Pilihlah kebahagiaanmu nak, ayah merestui kalian. Tanpa menunggu lagi, Lena berlari menuju Rano dan memeluknya erat. Tangisnya pecah. Semua rasa sakit, rasa sedih, dan rasa kehilangan akhirnya menemukan jawabannya. Rano membalas pelukannya, erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi yang memisahkan mereka. Ayah Lena berdiri, diam. Namun untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Kecil, tapi tulus. Namun, tepat saat semuanya terasa tenang, sesuatu yang kecil justru membuka rahasia besar. Lena masih berdiri di dekat Rano. Tangannya belum sepenuhnya terlepas. Sementara di hadapan mereka, ayah Lena memperhatikan dalam diam. Tatapannya perlahan turun hingga berhenti di pergelangan tangan Rano. Sebuah gelang, sederhana namun elegan, dan sangat ia kenal. Alisnya langsung berkerut. Rano, gelang di tanganmu, itu... Suaranya pelan. Rano sedikit tersentak. Refleks ia menurunkan tangannya. Namun ayah Lena sudah melangkah mendekat. Dari mana kamu mendapatkan gelang itu? Nada suaranya berubah. Bukan marah, tapi curiga. Lena ikut menoleh. Ayah, ada apa dengan gelang itu? Namun ayahnya tidak menjawab. Matanya masih terpaku. Itu bukan gelang biasa. Saya sering melihat gelang itu. Itu sering dipakai seseorang yang saya kenal. Rano menarik nafas perlahan, seolah tahu momen ini akhirnya datang. Gelang ini memang bukan milik saya, Tuan. Jawaban itu membuat Lena semakin bingung. Maksudnya apa? Rano, ada apa sih ini sebenarnya? Rano mengangkat pergelangan tangannya, menatap gelang itu sebentar, lalu kembali menatap ayah Lena. Gelang ini pemberian dari bapak saya. Ayah Lena langsung terdiam, matanya membesar. Maksudnya? Tidak mungkin. Kalau begitu, siapa? Siapa nama bapakmu? Suasana berubah tegang. Namun kali ini bukan karena amarah, tapi karena sesuatu yang mulai terhubung. Rano tidak langsung menjawab. Ia menatap Lena sebentar, lalu kembali ke ayahnya. Tuhan pasti kenal dengan bapak saya. Kalau begitu, siapa? Siapa nama bapakmu? Katakan. Pak Surya, Tuan. Nama itu seketika membuat udara terasa berat. Ayah Lena mundur setengah langkah. Wajahnya berubah. Tidak, ini tidak mungkin. Lena langsung menoleh ke ayahnya. Pak Surya itu atasan ayah kan? Nama itu membuatnya mengingat, karena beberapa waktu lalu ayahnya sempat membicarakan perjodohan,
dengan anak dari seorang rekan bisnis besar, anak dari Pak Surya. Lena membeku, matanya perlahan beralih ke Rano. Rano, jangan bilang kalau kamu ini... Rano tidak menghindar lagi. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tanpa jarak, tanpa menunduk. Iya, itu memang benar. Aku anaknya. Kalimat itu menghentikan segalanya. Angin seakan berhenti, dunia terasa kosong. Lena benar-benar tidak percaya. Kamu? Tapi kamu... Semua yang ia tahu tentang Rano runtuh, atau mungkin justru terbuka. Ayah Lena menatapnya tajam. Kalau kamu emang anak Pak Surya, lalu kenapa kamu ada di sini sebagai tukang kebun? Pertanyaan itu tajam, namun Rano menjawab dengan tenang. Karena saya yang memilihnya, Tuan. Ini pilihan saya. Saya tidak tinggal dengan bapak saya. Saya memilih ikut ibu saya sejak mereka berpisah. Tapi saya tetap berhubungan baik dengan bapak. Lena terdiam. Perlahan, semua mulai masuk akal. Cara Rano berbicara, cara ia bersikap, cara ia menjaga diri, bukan karena rendah, tapi karena ia memilih untuk tidak menunjukkan siapa dirinya. Lalu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Lena pelan. Ada sedikit luka di suaranya. Rano menatapnya. Apa itu penting? Lagi pula, sejak awal, kamu melihat saya tanpa semua itu kan? Kamu hanya tahu saya tukang kebunmu kan? Dan kalimat itu langsung menyentuh hati Lena. Ayah Lena kini benar-benar terdiam. Semua prasangka yang ia miliki perlahan runtuh. Selama ini, ia merendahkan seseorang yang ternyata setara. Bahkan mungkin derajatnya berada di atasnya, lebih berpengaruh dan lebih kuat darinya. Kamu, waktu kamu datang ke rumah saya, bukannya itu karena pekerjaan? Awalnya, iya Tuan. Saya memang bekerja di taman kota. Saya sering menghabiskan waktu di taman karena memang saya menyukainya. Tapi ketika Tuan menawarkan pekerjaan itu, Tuan langsung pergi tanpa memberikan saya waktu untuk bicara. Lagi pula, saya tidak melihat pekerjaan sebagai status. Saya hanya ingin tetap hidup seperti apa yang saya pilih. Jawaban itu sederhana, namun justru terasa paling jujur. Lena menyumil kecil di antara air matanya. Jadi, selama ini kamu sengaja menyembunyikan semuanya? Bukan menyembunyikan, hanya merasa tidak perlu untuk dijelaskan. Kamu benar-benar menyebalkan. Lena menunduk lalu tertawa kecil. Tangis dan lega bercampur jadi satu. Namun tangannya kembali menggenggam tangan Rano, lebih erat. Kali ini tanpa ragu. Ayah Lena menghela nafas panjang. Ia menatap Rano lagi. Namun sekarang berbeda, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang akhirnya ia pahami. Kalau begitu berhenti memanggilku Tuan, karena kamu sebenarnya sudah ditakdirkan masuk ke keluarga ini sejak awal. Ayah? Bedanya, kali ini bukan karena perjodohan, tapi karena pilihan kalian sendiri. Sunyi, namun kali ini sunyi yang hangat. Rano menggenggam tangan Lena lebih kuat, dan Lena tidak melepaskannya lagi. Gelang di tangan Rano berkilau terkena sinar matahari sore. Bukan lagi sekedar benda, tapi menjadi simbol bahwa identitas tidak selalu tentang apa yang terlihat. Dan cinta tidak pernah benar-benar peduli dari mana seseorang berasal. Di taman itu, semuanya terasa utuh. Bukan karena persempurna, tapi karena akhirnya jujur. Nah, saudaraku, cinta tidak pernah peduli siapa kita. Ia datang tanpa izin dan pergi tanpa alasan. Tapi jika itu tulus, sejauh apapun dipisahkan, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang. Nah, sahabat Rona Kehidupan, demikianlah kisah ini kami tuturkan. Terima kasih buat para sahabat yang sudah setia mendukung channel kami dan menyimak cerita ini. Sampai bertemu kembali di Rona Kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.